Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka jajanin kabogoh atau pacar yang padahal mah kalian sendiri juga nggak jajan karena ngirit? Kasian, kayak saya tuh dijajanin para cewek-cewek tiap main teh jangan ngejajanin wae. Lemah. Berbicara sebuah kelompok atau organisasi di dunia One Piece tidak akan lepas dari organisasi yang terbaru yaitu Cross Guild. Iya, saya teh berbicara organisasi yang dipimpin oleh si badut bagi anti sayat atau kebal terhadap golok dan jarum kasur. Besi. Bagi menjadi pemimpin organisasi Cross Guild yang padahal dia sendiri bukan pendiri dari organisasi tersebut. Dan pendiri yang sebenarnya adalah seseorang yang sangat luar biasa yaitu Mamang Crocodile dan Mamang Mihawk. Jika berbicara kenapa bisa seperti itu, karena si Bagi ini anak buahnya membuat poster si Bagi yang terlihat sangat besar dibandingkan antara Crocodile dan Mihawk, dan si Bagi ini berada di tengah. Itu membuatnya terlihat keren, kata si anak buahnya, kan kampret. Crocodile dan Mihawk cukup setuju karena jika Bagi yang menjadi pemimpin, mereka bisa bergerak di atas bayang-bayang atau di belakang si Bagi mengendalikan si Bagi tersebut. Dan kita juga tahu bahwa Cross Guild ini tadi diisi dua orang yang sangat gagah dan pemberani. Dan yang jadi pertanyaan teh, siapa yang akan menjadi anggota terbaru dari organisasi Mamang Bagi ini? Ya, saya punya opini bahwa orang berikutnya yang akan masuk ke dalam organisasi tersebut adalah Mamang Doflamingo. Kenapa seperti itu? Ya, saya berpikir bahwa si Adopi ini teh yang menjadi anggota baru. Karena kita masih ingat gak waktu dieksekusi si kapten kita yang paling edan dan luar biasa beringas namun tetap kalem dan gagah, yaitu Kapten Goldie Roger. Di sini kita diperlihatkan siluet beberapa orang yang menjadi si Chibukai di antara perkumpulan orang-orang di sana waktu si Roger ini dieksekusi ya, karena Yun masih ingat kan? Kita melihat Dracul Mihawk, Crocodile, Gecko Moria, Doflamingo dan yang lainnya. Pikiran saya teh kenapa gitu bisa ke si Doflamingo ini? Tapi masalahnya si Doflamingo teh kan ditahan di penjara, dan bagaimana si Dopi bisa keluar dari penjara atau untuk bergabung dengan organisasi Cross Guild? Pasti yang akan berbuat atau mengeluarkan si Dopi ini teh adalah Crocodile ya. Kenapa si Croco ya? Saya berpikir karena Crocodile ini teh Crocodile teh seorang yang sangat ahli dalam strategi, dan juga Croco hanya satu-satunya orang yang Cross Guild yang dapat diandalkan. Kenapa? Karena si Croco juga adalah mantan dari tahanan tersebut ya, atau di penjara dan bebas sekarang. Cara Croco mengeluarkan si Dopi atau merekrut si Dopi dengan cara menyusup ke penjara tersebut, karena tidak mungkin jika Croco hanya lari atau keluar dari penjara tanpa mengetahui situasi lokasi. Kita juga tahu bahwa si Croco ini teh adalah seseorang yang cukup berani menentang pemerintah dunia, bahkan melawan Shirohige pun si Croco ini teh berani, padahal sudah jelas ya nggak akan kuat, tapi masih berani gitu lawan Shirohige. Namun si Croco ini adalah seorang yang penuh dengan rencana, dan jika tidak mungkin gitu kalau si Croco ini berbuat sesuatu tanpa rencana, apalagi aksi-aksinya besar atau mengeluarkan Adopi. Si Adopi ini teh masuk Cross Guild, maka si Cross Guild ini akan menjadi organisasi yang sangat edan sekali ya. Selain si Dopi kuat berbahaya, si Adopi ini teh memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemerintah dunia juga bahkan dia sendiri tahu keturunan kaum naga langit dan Ryubito sendiri. Ya, jadi berbahaya gitu. Si Dopi teh memiliki informasi yang sangat luar biasa ya. Tidak mungkin si Doflamingo ini teh masuk pemerintah dunia atau bergabung dengan pemerintah dunia, kan gak akan mungkin. Kalau kemarin kan si Chibukai kan udah dibubarin. Nah sekarang pasti masuk sama Cross Guild mungkin itu juga. Dan jika benar si Dopi ini masuk ke dalam organisasi Cross Guild, maka sangat akan berbahaya sekali ya. Kita masih ingat gak si Dopi mengurung orang banyak dengan jurus sangkar burungnya yang sangat besar dan lama-lama mengecil untuk menghancurkan musuhnya ya. Dan yang lebih parah, si Dopi ini adalah sangkar burungnya yang terbuat dari benang yang sulit dikalahkan. Bahkan kita juga diketahui bahwa admiral yang dikatakan seorang monster pun tidak dapat memotong jurus si Dopi. Si Fujitora yang gak bisa motong si benang atau sangkar burung dari si Dopi ini teh. Kita tahu kan bahwa admiral tersebut adalah Fujitora anjir. Fujitora anjir. Yang notabene tuh seorang pengguna pedang dan pengguna buah iblis juga ya. Ini teh Dopi ya, jangan diremehin. Dan yang yakin sebenarnya Dopi ini teh melarikan diri dari penjara kalau dia mau. Bisa sebenarnya mah kalau si Dopi niat mah keluar dari penjara, tetapi nggak tahu lah. Kan kita juga tahu kan penjaga penjara teh siapa.